Oke, jelas ya? Atau perlu Ibu ulangi? Oke, jadi ini jantung ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan letaknya di bagian rongga kiri di atas diafragma. Jadi di bagian dada agak ke kiri ya. Jadi untuk yang berwarna merah ini pembuluh darah aorta ya. Kalau merah artinya darah ini banyak mengandung oksigen. Berarti dia miskin CO2. Ya, sedangkan kalau dia berwarna biru ini, itu artinya apa? Berarti darah yang mengalir pada pembuluh darah ini adalah darah yang miskin oksigen, kaya karbon dioksida. Ya, jadi kalau merah kaya akan oksigen, berarti kalau dia biru karbon dioksida. Nah, pembuluh darah ya, arteri atau pembuluh darah nadi ya, itu bisa kita rasa di pergelangan tangan kiri atau kanan atau di leher. Nah, pembuluh darah arteri itu kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonaris. Sedangkan pembuluh darah vena itu kaya dengan karbon dioksida kecuali vena pulmonaris ya. Oke, sekarang dilihat ini jantung ya, ini jantung. Kalau dibedah maka akan kelihatan ruang-ruang dalamnya. Ruang-ruang ini di bagian kiri ya, ini bagian kiri, sedangkan ini di bagian kanan ya, ini bagian kanan. Nah, bagian atas ini kita sebut dengan atrium. Atrium atau biasa disebut dengan serambi. Nah, kita pakai istilah atrium saja supaya kalian tidak bingung. Jadi ini atrium. Kemudian yang agak besar ruangannya dibandingkan atrium itu adalah ventrikel. Ventrikel atau biasa disebut dengan bilik. Ya, ventrikel atau biasa disebut bilik. Nah, karena ini bagian kiri, berarti yang di atas ini adalah atrium kiri. Kemudian yang di bagian bawah ini berarti ventrikel kiri. Nah, sebaliknya yang di sebelahnya ini berarti ini atrium kanan. Dan yang di bawahnya ini adalah ventrikel kanan. Jadi dari luas, lebih luas ventrikel dibandingkan dengan serambi atau atrium. Ya. Nah, itu bagian dari jantung. Karena itu jantung dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, sekarang di antara ruang-ruang ini yang dalam jantung itu ada katup yang antaranya, yang mengantarai. Nah, katup ini bekerja satu arah. Artinya satu arah di sini tidak dapat bolak-balik. Jadi kalau dia sudah mengalir ke ventrikel, maka tidak bisa lagi mengalir ke serambi atau atrium ya. Jadi bekerja satu arah, cuma satu arah saja, artinya tidak bolak-balik. Jadi ada 4 katup ya. Ada katup trikuspid, mitral, aortik dan pulmonik ya. Jadi 4 katup. Jantung juga 4 ruang pada jantung. Nah, bagian kiri dan jantung ini dengan bagian kanan itu darahnya tidak bercampur. Ya. Jadi tidak di dalam jantung itu ada semua darah, tidak. Darah di bagian kiri itu tidak bercampur dengan darah bagian kanan. Ya. Oke. Jelas ya sampai di sini? Oke, sekarang dilihat. Ya, ini cara jantung melakukan denyutnya, ya, memompa darahnya keluar dan masuk. Ini masuk ya, yang merah ini masuk, ini masuk ya. Nah, ini masuk dari atrium, semua masuk. Nah, kemudian dia akan keluar melalui ventrikel. Ini nih ya. Jadi akan keluar melalui ventrikel. Jadi masuk darahnya, keluar dari anting. Jadi dia berdenyut
ya, melakukan kontraksi. Jadi kontraksi dan relaksasi di sini karena ini dilingkupi oleh otot jantung, ya, dilingkupi oleh otot jantung. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana proses peredaran darahnya. Oke, sekarang diperhatikan bagaimana cara kerjanya dari jantung ini. Jadi pertama, darah yang masuk, ya, darah masuk melalui pembuluh darah. Jadi dia akan masuk di jantung bagian kiri melalui pembuluh darah, ya. Ini darahnya. Jadi pada saat ventrikel kiri berelaksasi, maka darah masuk arteri vena pulmonaris, ya. Jadi dari vena pulmonaris ini atrium kiri melakukan kontraksi sehingga melalui katupnya terbuka dan masuk ke dalam ventrikel kiri, ya. Dari ventrikel kiri melakukan kontraksi lagi sehingga darah keluar melalui aorta ke seluruh tubuh. Jadi dari aorta ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, ya. Darah yang mengalir ini merupakan darah yang kaya oksigen. Jadi mengalir melalui pembuluh darah arteri menuju ke pembuluh darah yang lebih kecil atau pembuluh darah kapilaritas, ya, kapilaris. Nah, dari pembuluh organ-organ tersebut kemudian terjadi pertukaran gas, ya, sehingga darah yang kaya oksigen tadi sudah banyak mengandung karbon dioksida. Nah, sehingga yang mengalir lagi kembali ke jantung itu di bagian kanan itu adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi darah masuk melalui jantung bagian atas, ya, yaitu ya, tepatnya di atrium kanan, ya. Kemudian atrium kanan melakukan kontraksi, ya, kontraksi sehingga darah yang kaya karbon dioksida tersebut itu masuk ke ventrikel kanan, ya. Jadi dari ventrikel kanan ini kemudian akan melakukan kontraksi sehingga darah melalui pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Jadi pada saat di paru-paru inilah terjadi pertukaran gas. Jadi kita kembali mengeluarkan karbon dioksida dan mengikat kembali oksigen dan masuk lagi ke dalam jantung melalui atrium kiri. Jadi begitu seterusnya proses jantung selama kita hidup. Jadi itu dilakukan bekerja sama dengan sistem pernapasan dalam mengikat gas karbon dioksida dan melepaskan mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oke. Nah, jelas sampai di sini atau Ibu perlu ulang? Perlu Ibu ulang penjelasannya? Jelas ya? Halo? Perlu Ibu ulang lagi cara kerja jantung atau sudah jelas semua? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas ya. Jadi darah di bagian kiri jantung dengan kanan jantung itu tidak bercampur. Jadi bagian kiri itu darah yang banyak mengandung oksigen. Itu yang dialirkan ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru. Ya, jadi yang mengalir ke paru-paru itu adalah dari ventrikel kanan, yaitu darah yang kurang oksigen atau banyak mengandung karbon dioksida dialirkan ke paru-paru. Nantilah di paru-paru terjadi lagi pertukaran gas, ya, mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi begitu terus kerja dari jantung, jadi tidak pernah berhenti berdenyut. Jadi pada saat dia berdenyut maka dia akan memompa darah ke seluruh tubuh, ya, dan juga mengalirkan ke paru-paru darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh dari aktivitas yang kita lakukan terhadap denyut jantung. Ibu mau dulu kalian menulis ini tabelnya. Ini Ibu sudah tadi percobaan di kelas
84 ya. Oke, bisa ditulis dulu di buku tugas. Ibu kasih waktu 5 menit untuk melakukan percobaan. Jadi percobaan menghitung denyut jantung berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Silakan dulu ditulis.